Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah controller untuk PS5 yang harganya itu sama dengan sebuah PlayStation 4. Dan seperti apakah isinya, langsung saja kita mulai unboxing sama-sama. Oke, dan ini adalah sebuah DualSense Edge untuk PlayStation 5. Untuk DualSense Edge ini rilis di tanggal 26 Januari tahun 2023. Dan yang saya beli di sini adalah yang versi garansi resmi Sony Indonesia. Dan seperti biasa, sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk bagian depannya itu seperti ini ya. Di sini ada foto DualSense Edge-nya yang ada beberapa bagian berbeda warnanya, seperti di bagian tengahnya ini touchpad-nya yang biasanya berwarna putih, ini warnanya hitam ya. Lalu sekilas juga ada beberapa tombol tambahan di sini, 1, 2. Dan untuk detailnya seperti ini. Di sini ada logo PlayStation, ada logo Sony, di sini ada seperti kode ya. Dan untuk namanya adalah DualSense Edge Wireless Controller for PS5. Jadi bagian depannya seperti ini, lalu bagian samping kanannya kita akan cek ya. Di sini ada keterangan seperti ini, garansi 1 tahun resmi Indonesia, dan di sini ada beberapa keterangan seperti isi konten yang ada di dalam dus ini. Lalu untuk bagian samping kirinya seperti ini, ada logo PlayStation, ada stiker produk resmi Indonesia, dan di sini ada foto DualSense Edge-nya. Dan di sini ada importirnya ya, PT Sony Indonesia, kompatibel hardware-nya hanya untuk PS5 saja. Lalu kita akan cek bagian bawahnya. Seperti ini, ada segel Sony Indonesia di bagian bawah. Lalu kita akan cek bagian belakangnya ya. Oke, seperti ini. Perfect your gameplay. Wow, untuk DualSense Edge ini bisa dilepas pasang ya dari analognya. Bagian ininya ini terlihat dari fotonya seperti ini, dan di sini ada beberapa fitur-fitur unggulannya: ultra custom control, mappable back button, DualSense wireless controller, fitur built-in, dan replaceable stick module. Lalu untuk detail lain seperti ini, di sini ada tulisan kecil-kecil seperti ini. Wow, untuk kardusnya sendiri terasa berat di tangan. Lalu di bagian ini ada segel Sony resmi Indonesia, dan ini sepertinya sudah pernah dibuka ya. Nanti kita akan cek lagi. Dan bagian atasnya itu seperti ini, biru, ada cantolannya seperti ini. Oke, dan sekarang kita akan mulai unboxing sama-sama. Jadi untuk DualSense Edge ini entah kenapa segelnya ini ada double ya, ada bulatan beningnya seperti ini di atas segel Sony resmi Indonesia. Kita akan buka, dan saya di bagian sini. Wow. Kita akan buka satu persatu. Oke, seperti ini. Di sini ada terselip seperangkat kartu garansi. Kita akan cek. Jadi di sini ada kartu garansi dari Sony Indonesia, foamnya ya. Seperti ini untuk foamnya. Lalu selanjutnya kita mendapatkan sebuah brosur untuk daftar alamat service center Sony di seluruh Indonesia. Lalu kita akan mendapatkan juga sebuah amplop untuk mengklaim garansi atau mengirimkan form tadi ya. Lalu selanjutnya di sini kita juga mendapatkan instruksi manual DualSense Edge. Ini untuk tipenya dalam bahasa Indonesia. Kita akan cek ya. Jadi untuk manualnya seperti ini. Oke, ada petunjuk disertai dengan gambar berwarna
hitam putih seperti ini, dan penjelasan seperti bagian-bagian dari DualSense Edge ini. Oke, dan selanjutnya kita akan keluarkan isi dari kotak ini yang berwarna putih ya. Dan untuk kotaknya sudah kosong. Wow, kotak putih dengan sebuah logo PS di bagian tengah, dan kita akan cek detail lain. Di sini kosong ya, polosan gini saja, tidak ada apa-apa lagi, dan kita akan mulai buka sama-sama. Bismillah. Wow, kita akan keluarkan isinya. Oke, pertama di sini kita mendapatkan seperangkat kontrolernya. Lalu kita akan cek di bagian bawahnya ya. Oke, kita di sini mendapatkan instruksi manual dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa asing lainnya ya. Oke, dan untuk kotak bagian ini sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Oke, dan kita akan buka selanjutnya. Di sini kita diberikan kain putih ya, kantong kain berwarna putih, dan kita akan keluarkan isinya. Wow, ini keren banget ya. Untuk case-nya berwarna putih seperti ini, dan tipe case-nya adalah hard case ya. Dengan lapisan luar ini berbahan plastik dengan logo PlayStation berwarna putih yang glossy seperti ini. Wow, untuk case-nya keren banget. Lalu untuk bagian atasnya seperti ini, resletingnya ada logo PS-nya ya. Lalu di sini ada cantolan juga untuk memberikan tambahan strap. Lalu untuk bagian bawahnya seperti ini, di sini ada 4 buah logo khas dari Sony PlayStation, dan ini bahannya adalah plastik ya. Oke, dan bagian sininya di sini ada seperti karet, dan selain itu bahannya adalah kain untuk resletingnya. Oke, dan kita akan mulai buka, dan di sini saya akan menzoomnya terlebih dahulu agar kalian lebih enak yang melihatnya. Oke. 1, 2, 3. Wow, jadi seperti ini untuk bagian dalam dari DualSense Edge-nya. Oke, pertama kita akan bahas di bagian atasnya. Jadi seperti ini. Di sini ada barcode, ada penahan ya, pengaman berbahan plastik. Lalu di bagian atasnya di sini kita mendapatkan sebuah kabel USB Type-C yang sudah modelnya dilapisi dengan braid ya, atau kain braided cable. Jadi seperti ini, dan ini untuk panjang kabelnya ini lebih panjang banget ya dibanding yang versi standar atau original, karena untuk controller DualSense Edge ini bisa kita gunain pada mode kabel atau non wireless. Oke, detailnya seperti ini untuk kabelnya, dan ini kabelnya terasa solid ya, dan kualitasnya bagus banget. Oke, selanjutnya di sini ada controllernya itu sendiri. Wow, jadi seperti ini untuk controllernya. Dan di bagian bawah controllernya di sini ada macam-macam aksesoris tombol ya. Kita akan buka satu persatu. Ini adalah back button ya. Bahannya adalah besi ya, yang berwarna kecoklatan atau biasa disebut dengan gunmetal. Lalu selanjutnya kita mendapatkan juga back button yang modelnya itu seperti ini, seperti sayap ya.
Lalu selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel adapter ya, kabel lock. Jadi seperti ini. Untuk kabel USB tadi kita bisa masukkan ke dalam case ini. Nah, nantinya dia akan menlock kabel tersebut ke DualSense Edge-nya. Jadi seperti ini. Ini untuk ngebukanya terasa agak susah ya. Oke, nanti kita akan coba buka. Jadi detailnya seperti ini. Ketika kita geser ke lock, di sini ada besi yang keluar ya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan topi analognya. Jadi ada 2 buah pasang. Oke, jadi topi analognya itu seperti ini ya. Modelnya sama seperti topi analog di PS2, PS1. Jadi seperti ini. Dan ini yang ngebedain cuman di tingginya saja. Jadi yang ini agak tinggi lehernya, sedangkan ini agak pendek. Jadi gitu saja sih perbedaannya. Dan untuk bahannya plastik, dibungkus dengan topi analognya yang berbahan karet. Oke, detail lain untuk case-nya. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Di sini ada logo PS dan ini bahannya adalah karet. Lalu bagian dalamnya di sini hard foam ya. Dan untuk di case ini kita bisa mencharge langsung DualSense Edge-nya melalui lubang ini. Jadi kita tinggal mengkreteknya seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan untuk DualSense Edge-nya. Kita langsung colokkan kabel chargernya ke bagian sini. Wow, keren banget ya. Oke, begitulah untuk kelengkapannya, dan sekarang kita akan cek detail dari DualSense Edge-nya. Wow, jadi seperti ini detailnya. Ini benar-benar keren banget ya. Dan ini juga terasa lebih berat dibanding DualSense yang original atau standar. Untuk bagian kirinya, D-pad-nya ini warnanya hitam glossy. Untuk pencetannya juga terasa lebih enak ya dibanding yang original. Lalu di sini ada tombol share button, lalu di sini ada tombol option. Untuk feel-nya lebih enak juga dibanding yang original. Lalu di bagian tengah di sini ada touchpad-nya warna hitam dengan detail logo 4 buah tombol dari PlayStation. Lalu di sini ada speaker ya. Lalu di sini ada tombol home-nya. Ini tombolnya hitam doff ya. Lalu di sini ada tombol untuk mute, mikrofonnya di sini ada lubang mikrofon. Dan untuk di bagian tengah ini glossy ya, bukan doff seperti yang versi standar. Lalu untuk analognya ini bentuknya hampir sama saja ya seperti yang versi original. Lalu untuk bagian kanannya di sini ada 4 buah tombol khas, kotak, silang, segitiga, dan bulat yang feel-nya ini terasa lebih enak ditekan dibanding yang original. Lalu kita akan cek bagian bawahnya seperti ini. Di sini ada 2 buah tombol FN kanan dan kiri ya, yang kita bisa isi nantinya. Lalu di sini ada lubang untuk headsetnya, dan juga 4 buah kuningan untuk tambahan aksesoris. Lalu kita akan cek bagian samping depannya seperti ini. Wow, jadi ada item-itemnya ya, logo Sony dan sebuah port USB Type-C. Lalu di bagian kanan kirinya juga terdapat lubang untuk menlock kabel USB-nya ke DualSense Edge-nya. Lalu untuk tombol triggernya R1L2 dan R1R2 seperti ini. Di bagian R2 dan L2 nya terdapat
bintik-bintik untuk menambah grip, dan ini terasa lebih berat ya dan presisi dibanding yang original. Untuk bagian atasnya terasa hampir sama. Lalu untuk bagian bawahnya seperti ini. Di sini kita bisa memilih juga untuk kedalaman dari tombol L2 atau R2 nya ya, kita bisa sesuaiin. Nah, ini. Nah, untuk ke atas ini semakin dalam, ke bawah semakin dangkal ya. Yang bagian satunya juga sama. Oke, seperti ini. Lalu detail lain di sini ada logo Sony dan beberapa keterangan, dan di sini adalah tempat untuk menaruh tombol back buttonnya tadi ya, yang disediain 2 pasang yang ukurannya berbeda. Lalu di sini ada tombol release untuk melepas casing bagian atas ini, untuk melepaskan analog dari DualSense Edge-nya ini. Wow, ini benar-benar keren banget. Lalu untuk DualSense Edge ini juga di sini terdapat karet rubber ya, yang terasa sedikit ngegrip, dan karetnya juga nggak terlalu kesat, namun terasa lebih nyaman ketika kita genggam dibanding yang versi standar ataupun original. Wow, ini benar-benar keren banget. Oke, dan sekarang saya akan sedikit mencoba memasang tombol tambahan di bagian belakangnya ya. Jadi seperti ini, kita tinggal pasang di bagian sini. Di sini ada tulisannya RB dan LB ya, jadi kita sesuaikan dengan tulisannya itu tadi. Oke, naruhnya gini aja. Oke, seperti ini. Lalu kita akan coba yang versi satunya ya. Oke, yang versi satunya seperti ini. Oke, lalu untuk yang bisa kita rubah lagi dari topi analognya, kita bisa buka seperti ini ya. Nah, ini kita bisa ganti. Yang sebelah kiri saya akan ganti dengan yang pendek, dan yang kanan saya akan ganti dengan yang tinggi ya. Jadi seperti ini perbedaan ketinggiannya, pendek dan tinggi. Lalu selanjutnya kita juga bisa menekan tombol release ini. Kita geser ya. Nah, seperti ini. Lalu bagian tengahnya ini akan mengangkat dan kita bisa lepasin. Lalu selanjutnya di sini ada 2 buah pengunci ya, berbahan metal. Kita akan buka. Nah, seperti ini. Lalu kita keluarkan untuk analognya. Wow, jadi seperti ini. Nah, kemungkinan sih nanti akan ada aksesoris tambahan mungkin ya, atau apabila rusak kita tinggal melepas pasang seperti ini saja. Wow, ini benar-benar keren banget, bisa kita lepas pasang seperti ini. Dan untuk bentuk analognya setelah terpasang seperti ini, detailnya ya. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan lagi. Tinggal begini saja dan kita tekan penguncinya. Oke, benar-benar sangat mudah dan cepat ya, simple banget. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita coba mainkan. Wow, ini benar-benar keren banget. Kita akan coba cek sound untuk tombolnya satu persatu.
Oke, jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli DualSense Edge ini? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan dus yang bentuk dan desainnya itu seperti ini ya. Lalu kita akan mendapatkan seperangkat kelengkapan garansi seperti form kartu garansi, amplop, dan juga brosur alamat service center Sony di Indonesia. Lalu kita akan mendapatkan 2 buah instruksi manual dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Lalu kita akan mendapatkan sebuah hard case yang bahan dan desain ini keren banget ya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel USB Type-C braid cable yang lebih panjang dibanding versi standarnya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah penutup ujung dari kabel USB Type-C untuk mengunci ke DualSense-nya ya. Lalu kita akan mendapatkan 2 jenis back button yang berbeda bentuknya. Lalu kita akan mendapatkan 2 pasang topi analog yang tingginya itu berbeda ya. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan DualSense Edge-nya yang keren dan cantik banget ini ya. Wow. Ini benar-benar keren banget. Controller seharga PS4. Oke, jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli DualSense Edge. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.